Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junham Abu Zain dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4A. Di sini saya akan mereview dua buku, yaitu mengenai dua buku tersebut. Buku yang pertama ada The Histories of Quranic Text, dan buku yang kedua ada Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Sekarang menuju ke bab 9 mengenai buku yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 tersebut, yaitu mengenai tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno, yang ada beberapa subbab. Yang pertama itu adalah latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Yang kedua ada studi dokumentasi dan inskripsi Arab kuno. Untuk yang pertama yaitu latar belakang sejarah karakter bahasa Arab, menurut Dr. Jum'ah, setelah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh para ilmuwan yang memiliki otoritas, membuktikan bahwa bahasa Arab telah mengambil utusan dari mereka, dari Nabatean. Di dalam masalah ini dia mengutip sejumlah ilmuwan seperti Abold dan juga Wilkinson dalam menganalisis sebuah tulisan tangan, mata uang dan manuskrip Muslim yang tertua, dan dibandingkan dengan tulisan Arab sebelum Islam. Kemudian itu membandingkannya dengan tulisan Nabatean. Abold juga menyimpulkan bahwa skrip Arab yang digunakan di awal permulaan Islam adalah perkembangan tulisan Arab sebelum Islam, yang secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatean Aramaic yang muncul pada abad Masehi. Yang kedua tentang studi dokumentasi inskripsi Arab kuno, garis samar antara bahasa Nabatean dan juga inskripsi Arab. Suara ilmuwan berbeda pendapat tentang apa yang menjadi tulisan Nabatean dan inskripsi Arab dengan bahasa. Orang Nabatean itu berbicara secara langsung, dinyatakan bahwa skrip bahasa Nabatean sebenarnya adalah bentuk bahasa Arab. Jika orang Nabatean berbicara dalam bahasa Arab, lantas siapa yang memberi nama bahasa Nabatean? Apakah ada bukti bahwa bahasa mereka sebagai bahasa Nabatean? Bahasa Arab dan tulisannya dalam bentuk primitif itulah yang melahirkan bahasa Nabatean tersebut, dan juga kemungkinan besar munculnya sebelum bahasa Sirok. Bahasa Arab kuno memiliki alfabet yang jelas, dan ada beberapa inskripsi bahasa Arab dari abad 6 Masehi yang menyerupai tulisan bahasa Arab yang digunakan pada abad pertama Hijriyah atau 7 Masehi. Setelah kemunculan beberapa skrip dalam penanggalan mushaf Kufi, ada 4 contoh skrip Kufi di buku ini menegaskan bahwa walaupun ada abad pertama Hijriyah, skrip Kufi telah mendapatkan tempat di seluruh negara Muslim. Itu bagian yang bab 9. Selanjutnya itu bab 10 tentang tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Ada beberapa subbab. Yang pertama, gaya tulisan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sekali bukti mengenali perbedaan dalam gaya tulisan pada zaman permulaan Islam, seperti adanya lafaz kana itu dibaca menjadi kawana, dan juga ada contoh bacaan hatta yang tulisannya itu memakai alif layinah. Pada akhirnya menjadi hatta yang memiliki alif yang berdiri tegak sesudah huruf ta, jadi hatta yang memiliki alif tegak di akhirnya. Ada salah satu perbedaan tulisan pada zaman permulaan Islam. Dan yang kedua,
ada kajian tentang ortografi mushaf Utsmani. Telah banyak buku yang menyinggung tentang ejaan yang janggal dalam mushaf Utsmani. Penerbitan modern dengan mendasarkan naskah kepada mushaf Utsmani yang telah resmi telah menyiapkan atau merujuk yang banyak penelitiannya dan ejaan yang berlaku pada awal Islam, yakni abad pertama Hijriah, itu menjelaskan dari buku The History of the Quranic Text itu mengenai bab 9 dan bab 10. Selanjutnya dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, bab yang ke-8 karya Taufik Adnan Amal, yaitu tentang judul penyempurnaan ortografi Al-Quran. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama ada karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi atau imla lama yang digunakan salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut, dan bentuk ortografi inilah kesimpulan-kesimpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya biografi baru, yaitu skrip Theophrena dalam karya Al-Mughni fi Ma'arifah Sahih Ansar. Abu Amr Ad-Dani telah merekomendasikan tentang karakteristik ortografi mushaf Utsmani yang menyinggung kaidah-kaidah ortografi yang lazim yang dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Demikian secara tertulis, aksara primitif penyalin Al-Quran ini disebut dengan deskrip de Oteva dan deskrip dengan Theophrena, yakni aksara Arab yang kemudian telah mengalami proses penyempurnaan pada tahap sejarah. Selanjutnya ada penggunaan jenis tulisan yang belum sempurna di dalam mushaf Utsmani, yang awal nampaknya juga turut berpartisipasi dalam melahirkan varian-varian bacaan di dalam tradisi tersebut, teks tersebut. Dan yang kedua itu adalah latar belakang penyempurnaan resem Al-Quran. Apakah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Utsman bin Affan lewat pengumpulan Al-Qurannya bisa dilihat sebagai tombak awal standarisasi bacaan Al-Quran. Tetapi lantaran ketidaksempurnaannya aksara Arab yang ketika itu digunakan menyalin Al-Quran, maka langkah-langkah tersebut belum bisa mencapai hasil yang dihajatkan. Uraian dalam bagian ortografi mushaf Utsmani dan juga mengarahkan kepada asumsi tentang skrip Theodektiva dan juga sebagai salah satu penyebab terjadinya keragaman bacaan Al-Quran. Bahkan dalam berbagai riwayat tentang latar belakang timbulnya inisiasi untuk menyempurnakan resem Al-Quran ini, disebutkan salah satu sebab utamanya yang memunculkan upaya tersebut adanya kekeliruan bacaannya atau bacaan dari teks tertulis. Yang ketiga itu ada penyempurnaan resem Utsmani. Pada umumnya disebutkan bahwa masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan langkah tersebut mulai dilakukan. Ziyad bin Samiyah yang ketiga itu menjabat sebagai gubernur Basrah meminta Abu Aswad Ad-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan membukukannya dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan bacaan yang ketika itu semakin masif. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, tanda-tanda vokal yang diciptakan Abu Aswad Ad-Du'ali kemudian disempurnakan lebih oleh Al-Khalil bin Ahmad, pakar bahasa Arab yang tinggal di Basrah dan merupakan sarjana pertama yang menyusun kamus bahasa Arab serta mengembang aturan-aturan persajakan. Adapun sehubung dengan tanda-tanda pembedaan
kosa konsonan, dikabarkan bahwa upaya pengintroduksiannya mulai pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwah dari dinasti Umayyah. Nah, kemudian Al-Halil bin Yusuf menegaskan kepada dua orang ahli bahasa yang terkenal pada masa itu, yakni ada Nasr bin Asim dan Yahya bin Makmur. Nah, keduanya ini merupakan murid dari Abu Aswad Ad-Du'ali untuk melakukan pekerjaan gurunya, yaitu menyempurnakan aksara Arab, khususnya dalam mengupayakan pembedaan konsonan-konsonan yang bersimbol sama dalam bahasa Arab. Pada faktanya, rasam inilah dalam menyalin Al-Quran telah membentuk keseragaman yang tekstual yang lebih luas dibandingkan dengan yang bisa dicapai teks Utsmani dalam aksara originalnya. Upaya penyeragaman ini sangat berbarengan dan juga telah mentransformasikan tradisi moral dalam Al-Quran itu sendiri ke dalam teks, dan juga dengan demikian melindunginya dari berbagai penyimpangan. Dan maka penyeragaman ini yaitu bertujuan untuk melindungi dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada pada masa saat itu. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.